Okay, hi everyone. Good afternoon. Thank you for joining today's session on Power BI for data scientists using Python. Today we have Rinaldi with us, who is going to help us better understand the topic, and he'll be there for the next 1 hour, helping us understand the topic and answer if there is any queries. So before we get into the session, the session is going to be recorded, and the session will be available in our YouTube channel, and the detail will be shared in the chat box. Secondly, there is a certificate of participation to those who stay till the end. You can claim it after the session via form that is shared in the chat box as well. So if there is any queries, please do drop the chat box, and Rinaldi will be happy to help you at the end of the session or during session as he can. With that, I am done here and over to Rinaldi to get started. Okay, thank you Surak for the opportunity. Oke, rekan-rekan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap rekan-rekan semua dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Azure Community Portal pada kegiatan Power BI untuk ilmuwan data dengan Python. Acara ini terselenggara dengan didukung oleh Setiava.dev, dan tentunya rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan boleh sharing bersama ya mengenai bagaimana Power BI ini bisa kita gunakan dalam proses menjalankan tugas kita sebagai seorang data scientist atau ilmuwan data yang biasa mungkin menggunakan Python dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana nanti bisa memanfaatkan Power BI dalam proses pekerjaannya. Saya Rinaldi, rekan-rekan sekalian, kurang lebih dalam 1 jam ke depan kita akan coba untuk membahas mengenai Microsoft Power BI ini untuk data scientist yang biasa menggunakan Python. Dan bagi rekan-rekan nanti yang ada pertanyaan, yang mungkin nanti ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa tuliskan di kolom chat ya. Nanti akan kami bacakan bersama mengenai pertanyaan tersebut. Jadi jangan lupa untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Seperti itu ya. Oke, izinkan saya untuk share screen dulu rekan-rekan sekalian. Oke, sebentar. Oke, saya harap layar saya sudah kelihatan dengan jelas di rekan-rekan semua. Oke, jadi topik kita cukup simpel sebenarnya rekan-rekan, yang ini kita habiskan dalam waktu kurang lebih 1 jam, yaitu tentang Power BI untuk data scientist dengan Python. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh teman saya, rekan saya Surak, bahwasanya saya seorang technical trainer di salah satu perusahaan Microsoft Partners Mari Belajar di Indonesia, akan membersamai rekan-rekan nanti mengenai topik kali ini. Apa aja agenda kita? Kurang lebih ada 5 rekan-rekan sebenarnya. Kita akan coba melihat nanti bagaimana caranya kita bisa menjalankan Python, script Python di dalam Power BI. Karena kalau misalnya kita lihat rekan-rekan, penggunaan Python oleh seorang data scientist akhir-akhir ini sangat banyak sekali dan demand-nya juga sangat tinggi gitu ya. Nah, di samping itu salah satu alat tools ya untuk business intelligence, salah satunya Power BI, juga sangat tinggi peminatnya dan demand-nya juga tinggi seperti itu. Nah, 2 hal ini sebenarnya bisa saling berkaitan, bisa saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya. Dan rekan-rekan nanti bisa untuk menggunakan ya 2 produk ini, 2 alat ini untuk menyelesaikan tugas rekan-rekan sebagai seorang data scientist seperti itu. Yang kedua, kita akan coba melihat bagaimana cara penggunaan Python ini di dalam Power Query Editor ya. Jadi Power Query Editor ini salah satu alat yang nanti bisa kita gunakan. Biasanya orang-orang yang bekerja dengan Power BI akan menggunakan Power Query Editor ini sebagai alat untuk melakukan transformasi data ya. Untuk melakukan transformasi data biasanya akan melakukan dengan Power Query Editor. Nah, kita juga bisa nanti melakukannya dengan Python. Nanti saya akan coba praktekkan beberapa demo rekan-rekan
Dan nanti kalian akan bisa melihat bahwasanya Python ini sangat powerful sekali. Ya, karena kita tahu Python bagus sekali untuk melakukan transformasi data, melakukan proses manipulasi data, dan di dalam Power Query Editor nanti akan sangat berfungsi sekali, akan sangat membantu sekali proses kita melakukan transformasi data tersebut. Yang ketiga, kita akan menggunakan namanya external Python IDE. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin terbiasa nanti itu menggunakan contohnya Visual Studio Code, ya, menggunakan Visual Studio Code untuk melakukan codingannya, gitu ya, yang mungkin tampilannya jauh lebih luas, jauh lebih banyak nanti extensionnya. Nah, nanti kita bisa menghubungkan Power BI kita itu dengan external IDE ini, ya. Jadi nanti kita bisa saling menghubungkan antara penggunaan IDE yang biasa kita gunakan, yang biasa menggunakan Atom atau Visual Studio atau Sublime dan sebagainya, itu bisa kita gunakan nantinya. Itu di bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, kita mulai untuk mencoba membuat visual, ya. Visual di Python nantinya. Harapannya nanti rekan-rekan bisa memiliki opsi, ya. Karena kalau misalnya yang biasa menggunakan Power BI mungkin visualisasinya sudah ada, mungkin ada beberapa hal yang mungkin tertarik menggunakan Python, menggunakan visualisasinya, nanti bisa mencobanya langsung, ya. Dan yang terakhir nanti kita akan melihat apa aja sih package library yang didukung oleh Power BI, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan Power BI dan Python dalam satu tempat yang sama, seperti itu. Jadi topik kita hanya 5 saja rekan-rekan, dan setiap topik nanti saya akan coba praktek. Ya, bagi rekan-rekan nanti yang memiliki Power BI dan juga sudah menginstal Python di dalamnya, nanti bisa langsung praktek dengan saya. Ya, nanti bisa langsung praktek dengan saya dan kita bisa nanti mencoba untuk bersama-sama bagaimana cara penggunaannya. Oke, ya. Oke, jadi nanti rekan-rekan setelah nanti saya sampaikan tentang topik ini, rekan-rekan nanti bisa untuk bertanya, ya. Siapkan pertanyaannya di kolom chat. Ini saya lihat sudah lumayan banyak ini yang kolom pertanyaannya. Jadi nanti rekan-rekan yang mau bertanya yang lainnya juga bisa untuk tuliskan di kolom chat. Nanti kita akan bahas bersama. Seperti itu, ya. Oke. Saya mulai dari yang pertama, rekan-rekan. Kita melihat bagaimana cara melakukan scripting, ya. Bagaimana cara melakukan scripting di Power BI. Mungkin sebelum masuk ke sini, saya ingin mengajak rekan-rekan dulu deh. Ini yang biasa menggunakan Python, ya. Apa yang membuat kalian itu nyaman menggunakan Python? Bisa mungkin dituliskan di kolom chat, nanti saya bacakan, ya. Karena kebetulan ini kalau dari pengaturannya saya lihat kamera sama mikrofonnya tidak diaktifkan, ya. Oke, dari Muhammad Irfan Rizky, lebih mudah, bahasanya lebih powerful. Oke. Yang lain mungkin silakan. Ini saya lihat ada beberapa yang saya kenal juga. Dari Mas Aldi Hanif Muslim, karena library-nya lebih simple. Oke. Baru 2 orang. Yang lain silakan rekan-rekan yang mungkin pernah menggunakan Python. Apa alasan kalian menggunakan Python? Readability dari Yonatan Rizky. Terima kasih. Dari Aldi Hanif seperti Matplotlib, ya, Seaborn dan sebagainya, Scikit-learn dan sebagainya. Yang lain silakan. Apa alasan rekan-rekan menggunakan Python sebenarnya? Ya, jangan-jangan orang gunain Python, kalian juga gunain Python, ya, jangan-jangan, ya. Ya, tentunya kita harus punya pertimbangan, rekan-rekan. Setiap alat, tools yang kita pilih tentu harus ada pertimbangan, ada cara yang menunjukkan bahwasannya kita yakin menggunakan alat ini. Oke, dari Wisnu, belajar machine learning. Oke. Sebenarnya rekan-rekan dari jawaban kalian tadi sudah cukup menggambarkan bagaimana Python itu sangat luar biasa, gitu, ya. Python ini bisa berjalan dalam beberapa platform yang ada, bahkan dalam kegunaan yang berbeda-beda, gitu, ya. Nah, apalagi bagi seorang ilmuwan data atau data scientist, Python ini sangat kompleks sekali dan sangat menunjang sekali proses yang kita lakukan itu, ya.
Dari Arya, nggak kaku seperti bahasa pemrograman lainnya. Oke. Sebenarnya rekan-rekan selain Python kan juga ada yang lain ya. Ada bahasa R gitu ya. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa programming sebenarnya jauh lebih enak Python ya. Cuma dari pengalaman teman saya nggak tahu ya. Saya nggak terbiasa pakai R. Katanya kalau R itu mungkin lebih cocok bagi orang yang tidak terbiasa programming sebelumnya. Pakai R itu cocok katanya ya. Nah, nanti rekan-rekan yang mungkin baru mencoba mungkin ya terjun ke dalam dunia data scientist mungkin bisa coba ke R ya. Saran saya saja ya, karena dari beberapa teman-teman saya, rekan-rekan saya, mereka merekomendasikan yang seperti itu. Tapi bagi rekan-rekan yang sudah terbiasa dengan sintaks pemrograman gitu ya, bagaimana cara variabel, cara kerja variabel dan sejenisnya udah terbiasa, maka lanjutkan saja dengan Python ya. Oke, ini udah banyak jawabannya rekan-rekan dan kita mau lihat dulu bagaimana cara melakukan scripting ini di Power BI ya. Oke, syarat pertama, jadi ada syarat yang harus kita lengkapi rekan-rekan untuk bisa menjalankan Python di Power BI ini. Yang pertama, kita harus menginstal Python dulu di lokal mesin kita atau di komputer kita. Silakan di-download Python-nya rekan-rekan. Ya, mudah sekali, cukup mudah apalagi bagian di Windows gitu ya. Tinggal klik, nanti ada extension-nya ya. Ada installernya, tinggal di-install sampai selesai dan udah selesai ya. Langsung kalau bisa ditambahkan installation pad-nya ya, jangan lupa. Karena biasanya ketika kita menginstal Python itu biasanya installation pad-nya itu opsional. Kita bisa tambahkan sendiri atau langsung ketika penginstalan. Saran saya ketika penginstalan saja langsung ditambahkan biar nanti kita bisa membaca langsung Python pad-nya ketika di dalam Power BI. Seperti itu. Jadi yang pertama harus install Python dulu di lokal mesin kita atau di komputer kita. Yang kedua, untuk bisa terintegrasi antara Power BI dan Python ini rekan-rekan memerlukan beberapa Python package ya, minimal 2 ya. Minimal 2 yang akan kita gunakan nantinya ya. Jadi nanti ada 2 hal yang harus terinstall package-nya ya di dalam Power BI ya, di dalam Python-nya. Yang pertama itu adalah Pandas ya, yang biasa kita gunakan untuk data frame. Yang kedua itu Matplotlib ya. Jadi 2 hal itu biasanya harus diinstal terlebih dahulu sebelum kita menjalankan nanti sintaks Power BI, sintaks Python-nya, khususnya dalam membuat visualisasi ya. Khususnya dalam membuat visualisasi. Jadi minimalnya 1 yaitu di Pandas. Yang bagusnya langsung diinstal 2 package tersebut. Ya, langsung diinstal 2 package tersebut seperti itu. Bisa nggak kalau misalnya kita pakai Anaconda? Ini ada yang bertanya ya, rekan-rekan ya. Bisa nggak kalau misalnya kita menggunakan Anaconda? Bisa, ya. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak menggunakan Python ya, Python package, boleh menggunakan Anaconda. Jadi kalau misalnya sudah menginstal Anaconda juga bisa. Dua-duanya bisa. Jadi bisa menggunakan Python langsung, bisa lewat Anaconda bisa. Ya, jadi ada 2 opsi ya. Tapi saya sarankan karena di Python saja karena nanti rekan-rekan kalau pakai Anaconda lumayan besar ya. Aplikasinya lumayan besar. Jadi kalau misalnya rekan-rekan download Anaconda nanti sekarang gitu ya, itu butuh waktu lama. Tapi kalau misalnya download Python langsung itu sangat mudah. Langsung aja klik Python ya, Python download gitu ya. Nanti rekan-rekan akan bisa untuk mendownloadnya. Versi Linux ada, versi Windows ada, versi Mac OS juga ada. Oke ya, ini yang pertama. Oke, yang kedua setelah kita berhasil untuk menginstall Python, bisa tadi pakai Anaconda, rekan-rekan nanti bisa tambahkan langsung pad-nya ya, atau boleh dikatakan direktorinya ya. Jadi direktori dari Python kita itu ada di mana. Nanti kita akan tambahkan itu rekan-rekan sekalian. Nanti setelah ini akan saya praktekkan caranya bagaimana. Jadi intinya setelah kita install, kita masuk ke Power BI dan kita nanti akan bisa untuk
menambahkan direktori dari Python tersebut ke dalam Power BI. Karena kalau misalnya tidak ditambahkan nanti nggak bisa jalan ya rekan-rekan ya. Jadi harus ditambahkan terlebih dahulu untuk direktorinya ke dalam Power BI. Oke ya. Saya ada beberapa boleh dikatakan guideline-nya ya. Nanti waktu saya demo ada file yang saya kirimkan, nanti rekan-rekan bisa ikuti saya. Oke ya. Oke, apa limitasi atau keterbatasan Python di Power BI ini rekan-rekan? Oke, yang pertama kita menggunakan yang namanya data frame. Ya, maka nanti kita akan menggunakan pandas untuk melakukan proses data frame tersebut. Ya, jadi kita hanya bisa menggunakan ini. Yang kedua, kalau misalnya sempat ada Python script ini yang berjalan lebih dari 30 menit, maka dia akan time out. Ini khusus untuk mendapatkan data. Oke ya. Karena nanti kalau dalam visualisasi dia hanya bisa prosesnya sampai 5 menit. Ya. Kalau dia dalam proses scripting atau mendapatkan data gitu ya, get data, dia hanya bisa maksimal menunggu sampai dengan 30 menit saja. Ya. Kalau lebih dari itu dia akan error, time out, harus kita ulang lagi. Ya. Ada beberapa sebab kenapa dia bisa time out. Pertama bisa karena kita menggunakan satu package, satu library yang itu belum kita install. Ya, dia lama sekali itu memprosesnya. Saya pernah sekali mencoba untuk get data sekaligus nanti itu melakukan proses untuk data frame-nya ya. Kebetulan saya belum install Pandasnya, kebetulan saya pakai virtualisasi jadi baru juga install Python-nya gitu ya. Jadi ketika saya jalankan dia proses untuk running-nya itu mendapatkan datanya lama sekali. Ternyata setelah dicek package yang saya miliki itu belum terinstall. Jadi efeknya dia akan lama nanti prosesnya. Jadi saran saya sebelum kita melakukan scripting itu cobalah untuk menginstal package-nya terlebih dahulu. Oke ya. Yang ketiga, jadi di dalam Python ini ada yang namanya interactive call ya. Ini yang biasanya untuk menunggu user input ya. Yang keempat ada jika kita nanti mengatur direktorinya di dalam Python script, maka kita harus mendefinisikan secara full tempatnya di mana gitu ya. Sebenarnya bukan hanya Python saja, tadi juga kalau misalnya rekan-rekan menggunakan Anaconda itu juga harus ditentukan nanti direktorinya secara full ya. Sehingga karena saya pernah sekali mencoba ketika kita di Windows itu kan kalau misalnya contohnya ya Python terinstall itu kan tempatnya ada di C ya. Nah, salah saja kita satu nanti nggak bisa jalan. Ya, jadi tempatnya harus persis sama di mana tempat dari Python kita terinstall. Gitu. Dan yang keempat nggak bisa untuk nested table. Ya, jadi tabel yang bertingkat seperti ini atau bersarang gitu ya, ini tidak didukung di dalam Python di Power BI. Jadi nanti rekan-rekan nggak bisa kita menggunakan yang seperti ini. Ini limitasi yang pertama ya. Nanti setiap section nanti saya akan sampaikan beberapa limitasi yang lain rekan-rekan. Karena memang penggunaan Python di Power BI ini pastinya tentu ada limitasi ya. Karena bukan itu tujuan awal dari penggunaan Python Power BI. Tetapi kita juga bisa untuk menggunakan Python seperti itu maksudnya ya. Oke, sekarang saya coba untuk demo bagaimana melakukan scripting di Python. Oh ya, saya coba untuk kirimkan filenya. Kalian nanti bisa ikuti saya ya, maksudnya dalam proses prakteknya ini biar nanti juga kelihatan ya. Sebentar. Oh, saya nggak bisa ngirim file, jadi saya upload di OneDrive sebentar rekan-rekan ya. Sebentar, saya coba untuk
upload dulu filenya, nanti rekan-rekan bisa coba cek ya. Sebentar, saya coba upload dulu untuk filenya. Belum ketemu. Oh ya, ini. Oke, ini ada linknya. Nanti rekan-rekan bisa download ya filenya. Nanti sekalian untuk PPT-nya saya kirimkan di situ juga ya. Tapi nanti setelah kegiatan ini selesai, nanti saya kirimkan di sana. Oke, kita coba untuk buka Power BI-nya rekan-rekan. Silakan dibuka Power BI kalian. Nanti kita akan coba untuk praktek langsung di sana ya. Silakan dibuka kalau misalnya mau mengikuti prosesnya. Silakan dibuka untuk Power BI-nya ya. Oke, sebentar saya coba share screen. Silakan dibuka Power BI-nya ya, bagi yang mau coba praktek bareng boleh. Pastikan di tempat kalian itu sudah menginstall ya untuk Python-nya. Silakan untuk pastikan bahwasannya kalian sudah menginstal Python-nya. Bisa dicek di command prompt. Nah, bisa dicek ya. Kalau misalnya sudah terinstall Python-nya atau tidak. Yang kedua, setelah menginstal Python itu, untuk bisa kita coba hubungkan dengan Power BI, rekan-rekan, silakan buka file yang saya kirimkan itu. Di situ saya coba sampaikan bahwasanya sebelum kita melakukan scripting, cobalah untuk menginstal dua hal, yaitu Pandas dan Matplotlib. Ya, silakan dibuka di bagian filenya itu. Ada dua hal yang harus kalian install dulu karena kita menggunakan dua ini nanti. Oke ya. Nah, selanjutnya kita coba cek bagaimana cara untuk menambahkan path-nya atau directory dari Python kita di Power BI. Rekan-rekan bisa klik nanti di bagian file. Oke. Setelah itu kita klik di sini ada option and settings. Ada option. Oke, setelah berhasil masuk dari option tadi, sebentar. Nanti rekan-rekan bisa cek di sini di bagian global. Di bagian globalnya ada Python scripting ya. Nah, di sini nanti silakan dicari direktorinya. Ya, direktori saya kebetulan saya pakai Python package Python langsung, bukan pakai Anaconda. Kalau misalnya mau pakai Anaconda bisa enggak, Mas Rinaldi? Bisa. Ya, silakan nanti diklik other saja, cari nanti tempatnya di mana. Gitu ya. Kebetulan karena saya sudah ada, jadi saya menggunakan yang ada ini saja. Bisa dipahami ya? Jadi nanti rekan-rekan kalau misalnya mau mencoba untuk menggunakan Anaconda contohnya atau yang lain, bisa nanti coba untuk tambahkan di bagian direktorinya di sini. Oke ya. Jika sudah nanti klik OK ya. Klik OK. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan get data, mengambil data dengan scripting di Power BI ya. Rekan-rekan bisa nanti klik di sini ada get data.
di dalam home ya. Home, kita klik get data. Di sini ada more. Ada more. Nah, di sini rekan-rekan bisa langsung coba cari search ya Python. Ya. Sorry, ini salah. More. Cari nanti namanya Python. Nah, di sini ada namanya Python script ya. Python script, rekan-rekan bisa langsung klik Python scriptnya ini dan klik connect ya. Nah, di sini kita akan coba melakukan scripting, mencoba menggunakan data frame dari Pandas tadi. Nah, di sini juga kelihatan ya bahwasanya saya melakukan proses scripting ini menggunakan instalasi Python dari bla bla di sini. Ya, path-nya sudah dituliskan di bagian bawah sini. Nanti rekan-rekan bisa klik juga ya, kalau misalnya Anaconda kemungkinan nanti akan beda lagi, gitu ya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mengambil data ya. Buat data sebagai contoh ya. Di sini ada datanya, ada Alex, Bob, Clark ya, dan ada age-nya juga nih dari masing-masing nama tersebut. Ya, kita coba impor datanya dari Pandas, kita buat data frame-nya. Terus kita klik OK. Oke, maka nanti dia bisa untuk membuat data frame kita tadi menjadi satu tabel. Ya, data frame kita tadi menjadi satu tabel. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang di bagian datanya, nah di bagian data sini nanti akan ada satu tabel baru. Jadi konsep dari Power BI ini sebenarnya rekan-rekan, setiap data baru masuk, sumber data yang kita tambahkan, maka dia akan menjadikan satu tabel. Nah, ini tadi ya, Alex, Bob, dan Clark ini umurnya masing-masing sudah ada, dan kita klik load di sini. Saya nggak langsung transform ya, langsung nge-load. Nanti akan masuk langsung datanya. Gitu. Jadi setiap kita ngambil satu data ke dalam satu sumber, maka nanti dia akan menjadikan itu sebagai satu tabel. Ya, akan menjadikan itu sebagai satu tabel. Rekan-rekan nanti bisa melihat ya penggunaannya seperti apa. Kita tunggu dulu lagi di load datanya dan nanti kita bisa lihat. Oke, sambil nunggu ini berhasil, saya yang mau bertanya boleh silakan rekan-rekan. Ini ada pertanyaan tadi ya, saya sambil jawab pertanyaannya. Apakah recordingnya akan dibagikan dari Samuel ya? Saya nggak tahu pasti rekan-rekan, nanti kita coba tanya sama Surak nanti ya untuk recordingnya. Terus dari Nazatul Naina, ya akan dibagikan ya kata beliau, akan dibagikan di link YouTube katanya. Oke, dari Muhammad Irfan Rizky, Mas Randy, apakah ada bootcamp yang bisa direkomendasikan untuk advance after webinar ini sama seperti sertifikasi Power BI-nya? Gaskan Mas. Iya, kalau dibilang ada sih banyak ya Irfan ya. Mungkin nanti bisa diskusi sama saya lewat email saja Irfan. Oke, dari Samuel, Python script-nya bisa didapat dari mana Kak? Oh iya, itu ada link yang saya kirimkan Samuel. Ada link, saya kirimkan ulang ya. Ada link di dalam kolom chat. Ya, ada link di dalam kolom chat. Barusan yang saya kirimkan Power BI Community. Silakan nanti dibuka itu. Nah, di situ sudah saya sertakan untuk script-nya ya, yang saya gunakan. Nah, ini saya kirimkan ulang. Ini agak lama karena kebetulan saya pakai virtualisasi rekan-rekan ya. Jadi prosesnya lumayan lama. Kalau udah pakai langsung di lokal enak ya. Ini karena saya pakai virtualisasi jadi lumayan lama prosesnya. Jadi nunggu sebentar ya. Oke, ini udah jadi. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini dia langsung buat menjadi satu tabel ya. Dan di dalamnya ada dua kolom, age dan juga name. Ya. Jadi kita udah berhasil menambahkan data, menscripting data, get datanya dengan menggunakan script Python. Nanti rekan-rekan bisa coba yang lain bisa.
Bisa nggak Mas kalau misalnya kita datanya udah ada nih. Oke, datanya sudah ada, tapi saya pengen melakukan manipulasi nantinya. Jadi datanya dari CSV contohnya, atau dari Excel contohnya. Setelah itu kita mau manipulasi, mau melakukan proses transform datanya, bisa nggak dengan dengan Python gitu ya di dalam Power BI? Bisa. Jadi nanti rekan-rekan kita tinggal tambahkan saja nanti filenya apa, datanya dari mana. Habis itu kita nanti manipulasi datanya. Saya ada contoh nanti setelah ini. Jadi ada data yang kosong, kita coba untuk menggunakan satu metode nanti. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk cara melakukan scripting pertama, rekan-rekan. Jikalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan raise hand mungkin ya. Nanti dibantu, mungkin dinyalakan mikrofon, atau bisa tuliskan di kolom chat juga boleh. Kalau yang mau bertanya dengan mikrofon, silakan raise hand, nanti dibantu untuk diaktifkan mikrofonnya, seperti itu. Silakan, ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada? Tidak ada, rekan-rekan? Cukup ya? Kalau misal ada, boleh ditanyakan dulu. Mungkin ada yang error mungkin dalam menambahkan pad-nya tadi, boleh ditanyakan saja. Nah, nanti kita coba lihat bersama bagaimana caranya menyelesaikan. Tidak ada untuk pertanyaan sampai sini, cukup jelas ya cara menambahkan atau direktori Python tadi ke dalam Power BI ya. Oke. Saya lanjutkan rekan-rekan ke materi selanjutnya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan Python di dalam Power Query Editor. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Power Query Editor ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan transformasi data. Ya, memperbaiki data, mengganti data, menghapus data, mereplace data, mencoba untuk mengatur format atau tipe data, semuanya di dalam Power Query biasanya. Yang mungkin terbiasa dengan Power BI akan sering sekali untuk menggunakan Power Query Editor ini. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana caranya kita bisa untuk menggunakan Python di dalam Power Query Editor ini. Efeknya apa? Efeknya nanti rekan-rekan kita bisa melakukan manipulasi data, transformasi data, atau yang biasa kita lakukan dalam proses EDA. Ya, nanti yang biasa kita lakukan dalam proses EDA itu bisa kita gunakan nanti di dalam sini. Ya. Nah, jadi nanti rekan-rekan sekalian, kita bisa menggunakan Python ya yang biasa digunakan untuk statistik ya, data scientist, data analisis ya di dalam Power Query Editor ini. Ya, karena di dalam Power Query Editor ini sudah terintegrasi Python langsung. Jadi sebenarnya bukan Python ya, ada satu lagi. R itu juga sudah terintegrasi langsung dengan Power Query Editor. Ya. Jadi kita bisa melakukan nanti cleansing ya, pembersihan data gitu ya, atau pembentukan bentuk data ya. Dan nanti kita bisa juga melakukan proses missing data ya, menghandle missing data, prediksi, clustering ya, dan beberapa hal lainnya ya. Jadi nanti di dalam Power Query Editor ini kita bisa menyiapkan model data kita supaya nanti kita bisa membuat report. Ya, jadi kita siapkan, kita proses dulu, kita benerin dulu datanya. Nanti kita bisa tambahkan nanti di dalam report ya, sehingga nanti data model kita bagus, reportnya juga bagus gitu. Nah, sekarang saya coba untuk demo kembali menggunakan Python di dalam Power Query Editor, rekan-rekan. Scriptnya juga sudah saya sertakan di dalam Word yang sudah saya kirim tadi ya. Ada pertanyaan dari Muhammad Irfan, ada batas datanya nggak Bang? Kalau datanya besar amankah di Power BI? Sebenarnya ada ya. Setelah ini mungkin nanti saya akan jelaskan, sudah saya siapkan sebenarnya. Jadi ada batasan, kalau untuk datanya ada batasan rekan-rekan. Kalau di Power BI sebenarnya juga ada batasan. Ya, kalau menggunakan Python itu ada batasan, di Power BI sendiri ada batasan. Nanti sekalian saya jelaskan ketika udah masuk ke limitasi itu ya. Oke. Sekarang kita coba untuk demo kembali. Ada Aldi. Oke Aldi. Saya bisa nggak download Power BI di Microsoft Store, bisa nggak? Bisa ya.
bisa download Power BI di Microsoft Store atau langsung dari websitenya Aldi. Jadi kamu bisa untuk menginstall Power BI, download Power BI itu dari dua tempat. Satu dari Microsoft Store, satu dari websitenya. Ada plus minus sebenarnya Aldi. Kalau kamu install Power BI dari Microsoft Store, efeknya dia seperti Play Store yang ada di Android. Jadi setiap ada update biasanya dia otomatis akan ngupdate. Jadi enak ya. Tapi kalau dari website biasanya itu setiap ada update kita harus download ulang ya. Download ulang dan akan diinstal ulang lagi. Biasanya seperti itu. Karena dia nggak langsung tertaut antara Power BI yang terinstall itu dengan websitenya enggak. Jadi contohnya nih, saya versi sekian, terus ada versi baru. Saya mau update, nanti harus saya klik dulu, harus saya download dulu, install ulang, nanti dia akan mereplace versi yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Microsoft Store, setiap ada update, dia akan update tersendiri. Ya, update sendiri di belakang layar yang kita mungkin nggak tahu ya prosesnya. Tapi dia bisa langsung terupdate seperti itu. Makanya sebenarnya kalau saya pribadi, dulu itu saya lebih suka download langsung di website ya. Cuma melihat kelebihan dan kekurangan seperti itu, akhirnya sekarang saya pindah. Saya install langsung dari Microsoft Store. Jadi saran saja rekan-rekan. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena nanti kalau yang dari website sekalipun, setiap ada update dia ngasih tahu kok ya. Dia ngasih tahu ke kita bahwasanya ada loh update terbaru. Nanti dia ngasih tahu setiap kita buka Power BI-nya. Cuma kan nggak enak aja ya kalau misalnya kita nanti setiap masuk nanti ada notifikasi suruh update gitu. Terus kita harus klik dulu, harus download dulu, harus install lagi gitu. Kan kurang smooth lah, kurang seamless. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan untuk prakteknya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk melakukan proses transform data. Oke, kita di dalam file yang sudah saya kirimkan, rekan-rekan, itu ada satu file. Sebentar ya, saya coba ulang. Oke. Nah, di dalam file yang sudah saya kirimkan tadi, kalian bisa lihat nanti di sini ada data yang sudah saya siapkan ya. Silakan nanti di-download datanya. Ini formatnya CSV ya. Silakan nanti di-download format CSV ini. Nanti kita coba masukkan ke dalam Power BI. Silakan diklik saja. Setelah itu nanti kalian akan bisa mendownload file tersebut. Filenya CSV ya. Nanti kita bisa coba tambahkan ke dalam Power BI ya. Silakan nanti diklik, download, dan nanti akan terdownload ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Setelah kalian mencoba untuk mendownload tadi, kita coba tambahkan datanya ya. Kita klik di sini ada tulisannya get data, rekan-rekan. Masih sama di Power BI, home. Kita klik get data. Nah, di sini kita ambil yang text or CSV. Karena format data yang saya siapkan itu adalah format yang CSV ya. Text or CSV, silakan diklik. Dipilih filenya. Ini kalau saya nggak salah ya. Ini filenya dan silakan klik open. Nah, jadi kita juga bisa ya, maksudnya nggak harus dengan scripting di awal gitu ya. Oh, apakah harus scripting dari awal Python-nya? Tidak, ya. Kalian bisa untuk ngambil dari sumber data yang sudah disiapkan dalam format tertentu, contohnya tabular gitu ya, atau misalnya CSV seperti ini, atau misalnya format yang lain, silakan. Sama saja, nanti setelah itu kita gunakan scripting Python juga bisa, gitu ya. Nah, di sini kita pilihnya yang transform data dulu, ya, bukan yang load, tapi yang transform. Kita pilih yang transform ya. Silakan diklik transform. Oke, perhatikan di sini rekan-rekan. Perhatikan di sini di baris yang ke-15 dan yang ke-20. Terus juga ada yang lain sih, ada 29 dan sebagainya. Itu ada NA. Ya. Ada NA-nya. Jadi kita coba untuk bagaimana caranya kita bisa untuk mengatasi NA ini, ya. Mengatasi NA ini.
Oke. Nah, not a number ini atau NA ini rekan-rekan, kita coba untuk menggunakan scripting Python. Gimana caranya? Yang di file sudah saya kirimkan ya. Di bagian transform, coba perhatikan di bagian transform rekan-rekan. Oke. Kita akan milih terlebih dahulu untuk di bagian ya, untuk di bagian ini SMI missing values-nya ini. Jadi ada yang missing value-nya. Ya, ada yang hilang lah gitu. Ya, ada data yang hilang. Jadi kita akan coba untuk menggunakan manipulasi data yang ada di dalam Python. Kita akan menggunakan metode namanya backfill. Bagi yang tahu backfill ya. Jadi backfill ini nanti akan mengisi nilai-nilai yang hilang, contohnya di sini NA, ya, dengan nanti itu nilai pada baris berikutnya. Ya. Jadi kita akan coba untuk mengisi yang nilai-nilai yang hilang ini, NA dan sejenisnya ini. Kita akan coba untuk mengisi setiap data yang hilang dengan metode backfill. Jadi backfill itu biasanya kalau orang data scientist atau analis gunain biar setiap ada data yang kosong ini dia akan mengambil data yang setelahnya ya. Dia mengcopy data setelahnya. Jadi seharusnya di nomor 15 ini nanti datanya adalah 1728,3 ya. Dan yang di nomor 20 ini seharusnya datanya nanti akan menjadi 1721,2 ya. Bagaimana caranya? Kita klik terlebih dahulu untuk column-nya. Silakan nanti kalian klik di bagian transform. Di sini ada run Python script. Ambil run Python script-nya. Kita akan sama menggunakan data frame masih sama rekan-rekan dengan yang sebelumnya. Oke. Kita akan menggunakan pandas lagi sama. Nah, di sini kita akan menggunakan metode untuk backfill. Ya, yang mana nanti dia akan mereplace data-data yang kosong dengan data yang setelahnya. Ya, dan nanti dia akan membuat satu column baru nanti jadinya nih. Ya, dia akan membuat complete value menjadi satu column baru. Satu tabel baru, mohon maaf. Satu tabel baru. Kita klik di bagian sini ada OK. Kita tunggu terlebih dahulu. Perhatikan, di sini ada dua tabel rekan-rekan. Ada dataset, ada yang complete data. Ini yang kita buat barusan, ya. Yang complete data. Jadi yang sudah kita benerin itu adalah yang complete data. Bisa diklik di bagian sini ada table. Klik table. Nanti rekan-rekan akan bisa lihat di nomor 15 dan 20 seperti yang tadi. Dia sudah berubah menjadi angka yang setelahnya. Kita lihat ya. Perhatikan nomor 15. Dia ngikutin yang di nomor 16. Sama ya, 1728,3 dan di 20 1721,2. Ya. Sebenarnya banyak cara lain rekan-rekan ya. Maksudnya manipulasi yang lain juga ada gitu. Ini sebagai salah satu contoh saja untuk menghapus missing value-nya ya. Kalau rekan-rekan sudah terbiasa dengan Python nanti akan terbiasa juga untuk melakukannya ya, menggunakannya. Kalau mau lihat yang sebelumnya di sini nih. Yang di bagian change type ini ya, di bagian applied step ini, diklik change type ini nanti akan kelihatan nih. Yang sebelumnya dia adalah NA. Sekarang kita coba klik yang change type 1. Dia sudah berubah sekarang menjadi 1728,3. Ya. Jadi sekarang udah berubah, udah dimanipulasi bahwasanya data yang kosong akan diganti dengan data yang setelahnya. Kayak gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Dari Samuel, apa bisa melakukan custom untuk imputasi missing value-nya misalnya menggunakan min? Bisa, Samuel, bisa. Kalau misalnya mau menggunakan min, bisa. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan, contohnya ada average atau min dan sebagainya, bisa-bisa saja rekan-rekan. Ya, masih sama nanti itu, kalian juga harus melakukan scripting yang sama, berarti ya dengan format yang berbeda mungkin dari yang saya lakukan tadi. Ya, tapi kalau misalnya untuk cari min dan yang lainnya itu, sebenarnya kalau di sini sudah ada langsung ya. Kita tinggal pakai saja sebenarnya.
Di dalam statistik ini juga ada, standar juga ada, ya scientific ini juga ada nih beberapa hal. Jadi kita bisa langsung dapat sebenarnya datanya. Atau langsung contohnya mau kamu pakai replace contohnya ya. Contohnya udah dapat nih datanya, data yang benar gitu ya. Data yang kasih ke kita ada yang kosong, sebenarnya ada data yang benar gitu ya, yang memang sudah ada isinya. Nanti kita tinggal replace aja di sini nih. Kita bisa replace nanti terhadap satu kolom tertentu bisa, satu baris tertentu bisa. Jadi banyak opsi sebenarnya ya. Ada orang yang menggunakan min, ada menggunakan teknik yang lain gitu ya. Contohnya backfill tadi atau average-nya atau yang lainnya gitu ya. Biar nggak terjadi anomali yang di dalam data kita. Jadi bebas saja. Yang penting kalau misalnya kamu mau nanti menggunakan min ya silakan nanti tinggal di scripting aja di Python-nya nanti akan berubah menjadi min-nya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup rekan-rekan ya? Oke, cukup. Saya lanjutkan ya. Ini kalau udah selesai kita coba untuk close dan apply ya. Kita close dan apply. Nanti kita akan punya dua dataset baru ya. Oke, sambil nunggu datanya nanti masuk di saya ini, saya coba lanjutkan ya. Coba lanjutkan presentasi saya sedikit lagi, mau selesai. Oke, nah sekarang ada opsi rekan-rekan. Ada opsi yang bisa kita lakukan untuk yang namanya menggunakan eksternal Python IDE. Ya, jadi kita bisa menggunakan eksternal IDE ya. Jadi contohnya kita nanti ketika sudah melakukan proses manipulasi data atau membersihkan data dan sebagainya, kita mau membuat nanti visualisasi ya. Rekan-rekan bisa nanti membuat langsung visualisasi, tapi mungkin nanti tampilannya mungkin terbatas atau misalnya tidak terlalu nyaman dengan menggunakan terminal yang ada di Power BI. Jadi kita bisa menggunakan IDE contohnya Visual Studio Code gitu ya. Sebagai contoh tuh kayak gini rekan-rekan. Tapi ada batasan ya. Jadi setiap yang kita lakukan proses scripting atau menulis script di dalam Python IDE yang eksternal itu, maka dia nggak bisa secara otomatis akan ikut juga ke Power BI desktopnya. Saya ulangi ya. Jadi setiap yang kita scripting di dalam Python IDE eksternalnya itu nggak bisa nanti secara otomatis akan terekspor ya scriptingnya tersebut atau kodenya tersebut ke dalam Power BI desktop. Ya nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau nge-scripting dari luar, ya nanti akan diarahkan keluar. Cuma dia nggak bisa nanti ibaratnya diekspor secara langsung. Yang kedua, kita harus menginstal eksternal Python IDE ya. Jadi harus ada eksternal IDE-nya seperti itu. Sebagai contoh seperti ini. Saya ada Visual Studio Code contohnya rekan-rekan. Sebentar ya. Saya ada di sini Visual Studio Code ya. Kebetulan saya sudah install untuk Visual Studio Code. Nah ini ya. Jadi saya akan mencoba untuk menambahkan Visual Studio Code ini sebagai Python IDE saya. Ya. Caranya gimana? Kita klik di bagian File. Kita klik Option and Settings. Kita klik Option. Kita klik di sini ada Python Scripting. Nah, di sini ada Detected Python IDE. Kita bisa pilih, contohnya kita cari ya. Di sini kita browse. Nah, contohnya saya ada Visual Studio Code. Saya nggak tahu tempatnya di mana, jadi saya coba open file location. Saya ambil dulu lokasinya ke sini. Di copy ya. Di copy. Terus, nah di sini jangan langsung copy seperti ini ya, pasti error. Kalau copy di sini biasanya error. Caranya nanti langsung dari sini kita browse dulu. Paste di sini, di atas ini kita paste, nanti baru enter, nanti akan dapat di sini.
Langsung klik open dan terbaca IDE-nya. Ya. Dan kita klik OK. Udah selesai. Nah, gimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya kayak gini. Contohnya kita mau buat visualisasi. Oke, kita mau buat visualisasi dengan Python. Maka kita pilih di bagian visualization di sini. Itu adalah PY tulisannya. Python Visual. Kita klik. Oke, maka di sini rekan-rekan sekalian akan ada di bagian sini ada Python Script Editor namanya. Ya, jadi di sini nanti kita akan melakukan scriptingnya. Kita masukkan semua datanya. Wah, ada yang salah nih sepertinya. Ini salah nih. Sebentar, saya masuk dulu ya. Oh, benar-benar. Saya yang salah ya. Saya yang salah. Sorry. Kita close dulu. Benar seperti itu. Saya kira tadi ada kolom yang lain ya, seingat saya. Oke, kita masukkan ya datanya di dalam sini. Langsung diklik aja ya. Diklik aja. Ini contohnya ada 3 nih yang mau saya coba untuk scripting berdasarkan datanya. Saya klik. Jadi harus diklik dulu data mana aja yang mau kita scripting gitu ya. Nah, baru nanti di sini ada tulisannya Open IDE nih sebenarnya. Yang panah ke atas ini. Kita klik. Nanti dia akan ngebuka external IDE kita. Nah, seperti ini ya. Perhatikan. Ini yang IDE yang kita miliki. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa melakukan scriptingnya langsung dari sini. Ya, di contohnya yang terbiasa menggunakan Visual Studio contohnya ya, langsung dari nanti bisa. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan nanti di sini ya. Saya close dulu. Oke, jadi kita bisa menggunakan external IDE. Oke, yang terakhir rekan-rekan. Kita coba yang terakhir ya. Yaitu membuat visual di Python. Syaratnya ada 3. Install Python, di enable Python scripting, dan install Pandas dan Matplotlib-nya. Ya, jadi 2 hal ini harus ada nih. Kalau nggak ada nggak bisa. Nah, tadi ada yang bertanya, apa sih limitasi dari Python ini? Jadi pertama, di dalam Python di Power BI ini hanya bisa untuk plotting terbatas sampai dengan 1500 rows atau 1500 baris. Jika lebih dari 1500 baris, maka nanti hanya akan ditampilkan 1500 baris saja yang digunakan. Ya. Dan datanya nanti itu terbatas di 250 MB. Ya. Kalau misalnya kita memasukkan file, ya contohnya CSV atau Excel atau sejenisnya ya. Jadi nanti keterbatasannya seperti ini. Yang kedua, di dataset Python Visual ini itu stringnya itu nggak boleh lebih dari 32.766 karakter. Ya. Ini nggak bisa lebih dari ini. Tapi ini standar ya. Maksudnya siapa juga yang mau melihat sampai dengan karakter sebanyak ini gitu ya. Kalau khusus untuk yang analisis standar lah ya. Seperti itu. Kalau misalnya udah NLP kan udah beda lagi kan. Oke, visual yang ada di Python ini nanti akan ditampilkan resolusi DPI-nya 72. Ya. Di 72. Terus juga dalam melakukan execute visualisasinya itu hanya 5 menit atau 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit akan time out. Ya, akan muncul error ketika kita tambahkan nanti visualisasi di Python yang tersebut. Selanjutnya, kita nggak bisa membuat visualisasi kalau misalnya nanti berasal dari tabel yang berbeda kecuali sudah ada relasinya. Kalau belum ada maka nggak bisa. Nah, ini standar ya, memang di Power BI sekalipun standarnya memang seperti itu. Yang selanjutnya, ini penting nih rekan-rekan. Jadi, hasil visualisasi Python yang kita buat nanti di Power BI itu nggak bisa bersifat
dinamis, hanya statis. Jadi kalau misalnya kita punya filter data gitu, contohnya filter toko contohnya, maka nanti ketika kita pilih toko A, maka nanti visualisasi yang dari Python itu nggak ikut berubah. Maka ini penting untuk diperhatikan baik-baik. Kalau misalnya kita pengen nanti ada yang namanya proses untuk data yang dinamis dalam menampilkannya, maka ini kurang cocok. Karena nanti Python itu hanya sekali generate visualisasinya langsung jadi, nggak bisa untuk kita nanti melakukan proses filter-filter yang seperti itu. Kecuali kita nanti ubah lagi di dalam scriptingnya bisa. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan pengennya nanti langsung berubah di Python-nya, nggak bisa, ya. Nggak bisa yang seperti itu. Jadi pertimbangan kita juga nanti. Nah, sekarang kita coba untuk membuat visualisasinya dengan Python di dalam Power BI ya. Oke, saya coba ulangi. Ini yang terakhir ya materinya. Oke, di dalam contekan yang sudah saya berikan. Nah, kita coba untuk impor data dulu. Oke, ini saya close dulu aja ya. Saya close. Saya hapus. Oke. Saya akan get data dengan Python. Kita ketik lagi Python script dan kita connect. Kita akan masukkan, ini biasa ya, kita buat impor pandas dan kita buat data frame-nya sekian-sekian ini ya, dan kita print dalam bentuk DF ya. Nanti DF1 sih namanya, karena udah ada DF juga di sini. Nggak apa-apa, kita oke kan? Kita tunggu dulu. Oke. Nah, di sini kita tunggu dulu ya. Ini karena memorinya penuh rekan-rekan. Karena saya pakai virtualisasi jadi lumayan lama ya. Bagi yang mungkin nggak pakai virtualisasi akan enak. Nah ini kita coba ambil. Lama juga ya. Oke, sambil nunggu, saya jawab pertanyaan aja ya. Oke, sambil nunggu saya jawab pertanyaan dari Nazatul. Backfill method itu jika diaplikasikan di real world, adakah ia tidak mengganggu integriti data tersebut? Sebenarnya iya sih, Nazatul ya. Jadi sebenarnya dalam kita melakukan missing data tuh banyak metode ya, dan biasanya di setiap perusahaan saya lihat juga beda-beda gitu. Nah jadi nanti kalau misalnya kamu udah bekerja atau contohnya udah bekerja sekarang ya di perusahaan masing-masing, itu nanti ada beberapa tahapan biasanya dalam melakukan atau menghandle missing data ini ya. Contohnya ini saya langsung load ya. Di tempat saya sebelumnya rekan-rekan, ketika ada data yang mungkin itu kosong seperti NA tadi, kami akan coba menanyakan kepada data engineer dulu. Kira-kira ini beneran kosong atau ada kesalahan pada sistem atau memang seperti ini gitu loh. Oh, ini ada kesalahan. Oke, berarti kalau misalnya kesalahan kita minta dia untuk lengkapi ulang terhadap datanya tadi. Tapi kalau misalnya oh enggak, ini kesalahan dari sistem nih kayaknya.
Jadi cobalah kalian sendiri aja yang ngatur gitu contohnya ya. Maka biasanya kami akan coba untuk apa ya? Mengganti nilai kosong itu menjadi dua bentuk. Nazatul. Pertama, bisa dengan mencari nilai tengahnya. Kita cari nilai tengahnya. Jadi nilainya ada berapa, rentang berapa, kita cari nilai tengah. Atau dicari average atau mean-nya. Nah, gunanya untuk apa? Biar nanti kalau misalnya kita melakukan agregasi atau kalkulasi yang lain, itu nggak terlalu berubah gitu loh dari data yang ada. Tapi dia nggak dihapus gitu. Jadi bisa seperti itu tekniknya. Atau contohnya pakai backfill tadi juga bisa. Ya, pakai backfill tadi juga bisa. Karena begini, kalau kita pakai backfill tadi, maka nanti itu biasanya dia akan apa namanya nilainya itu akan hampir-hampir sama dengan yang setelahnya gitu ya. Jadi nggak akan mempengaruhi nilai yang sebagaimana seharusnya gitu ya. Kalau kita buatkan nanti dia dalam proses agregasi atau kalkulasi seperti itu. Apakah mengganggu integritas? Sebenarnya iya. Ya pasti mengganggu integritas, tapi tentunya nanti dari masing-masing perusahaan itu ada penerapan masing-masing ya. Apalagi kalau misalnya kita nanti itu dalam bekerja itu rekan-rekan missing data itu sesuatu hal yang nggak bisa kita hindari, pasti selalu aja terjadi gitu. Jadi biasanya dari masing-masing perusahaan ada regulasinya masing-masing lah. Apakah nanti mau dibuat rata-rata aja, diambil nilai rata-rata, nanti diceplokin ke situ, atau nanti di drop. Nah ini yang cara terakhir yang biasanya kami lakukan. Kami drop, kami hapus, ya udah gitu loh, nggak akan dipakai gitu. Cuma terkadang tuh kayak gini, kita kalau misal kita drop, ada data penting nanti yang kita tuh nggak mau hilang gitu. Jadi kalau misal di drop kan hilang semua tuh. Jadi terkadang juga butuh pertimbangan yang matang di situ. Biasanya di setiap perusahaan ada beda-beda lah cara penanganannya. Dari Aldi, apa bisa menggunakan prinsip iter quartile atau quartile seperti di RS Studio untuk nilai missing values? Sebenarnya bisa saja Aldi menggunakan yang seperti itu. Balik lagi ya, seperti yang saya bilang tadi. Balik lagi ya ke topik yang saya bilang tadi. Setiap perusahaan biasanya beda-beda penanganannya Aldi. Biasanya udah ada guideline-nya sendiri mengenai missing value ini. Karena sesuatu hal yang pasti sering terjadi di dalam proses kita melakukan analisis atau data scientist data. Ya. Oke, ini kita udah punya datanya. Kita akan coba untuk melakukan membuat sebuah visual. Kita mencoba untuk membuat scatter chart contohnya ya. Kita akan ambil Python kita di sini. Kita ambil Python kita akan coba masukkan ke sini semua datanya. Jadi semua datanya di select dulu. Oke, di sini kita akan coba masukkan kode kita. Nah, ini kodenya saya akan mengimport matplotlib ya. Dengan scatter seperti ini. Jenisnya scatter, ada edge, wake, dan red warnanya nanti. Kita play, di sini ada play, run ya, run. Nanti akan muncul satu visualisasi yang jenisnya scatter dari Python. Ya, Python ini identik ya, gambarnya identik sekali. Kita tunggu aja prosesnya. Sambil nunggu, saya coba tambahkan yang lain ya. Sambil nunggu, saya coba tambahkan yang line plot contohnya. Itu udah ada, saya kirimkan ya. Dengan data yang kita miliki, jadi rekan-rekan tinggal copy paste saja. Ini contohnya saya tambahkan lagi Python script-nya. Itu udah jadi ya, satu ya. Nanti kita lihatkan. Kita masukkan sama, dia harus di-select dulu untuk semua datanya. Seperti ini. Nanti baru kita mulai untuk kodenya ya. Kita run. Ditunggu saja. Yang ini tadi udah selesai. Rekan-rekan bisa lihat nanti sebaran datanya dengan scatter chart ini ya. Nah, seperti ini. Yang lain juga bisa rekan-rekan silakan nanti dilihat ya. Sudah saya contohkan untuk scriptingnya. Langsung bisa dipakai nanti. Tinggal masukkan aja Python-nya dan masukkan data-data yang mau kita buatkan visualisasi. Oke, ini udah jadi ya. Masukkan. Kita nanti tinggal scripting lagi di bagian sini. Oke ya, tinggal kita run dan nanti sudah bisa digunakan.
Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini ada keterbatasan rekan-rekan. Jadi kalau misalnya kita punya data, terus kita pakai visualisasi dari Power BI. Contohnya saya ambil slicer di sini ya. Saya ambil slicer, terus saya masukkan age atau umur ya. Maka nanti nggak bisa terfilter ya. Data yang ini tuh udah statis nih. Jadi kalau saya geser-geser ke sini, yang ini nggak akan berubah. Yang dua ini nggak akan berubah gitu loh. Dia akan tetap sama aja kayak gitu. Ya, karena dia nggak bisa untuk dinamis datanya. Ya, dia hanya bisa sekali saja, sekali kita generate, dia berhasil seperti itu. Oke, terakhir dari saya rekan-rekan. Sebentar, sebelum saya serahkan kepada Surak lagi. Oke, terakhir dari saya untuk kalian yang berminat untuk menggunakan Python ini, maka rekan-rekan perhatikan. Jadi yang jalan sekarang adalah runtime Python 7.7, hanya mendukung beberapa paket saja yang dari open source license seperti GPL atau MIT dan sebagainya. Juga nanti rekan-rekan di dalamnya ini nanti ada beberapa paket saja yang bisa jalan. Ya, jadi silakan dicek kira-kira package yang kalian gunakan ini bisa jalan atau enggak di Power BI ya. Kalau yang biasa digunakan oleh data scientist kan scikit-learn ya. Bisa Seaborn, Matplotlib tadi sama Pandas ya, NumPy. Nah, ini kan udah cukup lah untuk penggunaan kita biasanya di dalam data scientist seperti itu. Apa intinya hari ini rekan-rekan? Yang sudah kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kita bisa menggunakan Python untuk mengambil, memanipulasi dan memvisualisasikan data di dalam Power BI ini. Yang kedua, kita bisa melakukan advanced data manipulasi karena di dalam Power BI ini, di dalam Python dan Power BI ini sangat bagus sekali. Bisa melakukan custom data transformation, machine learning integration karena ada scikit-learn juga bisa kita gunakan. Banyak sekali library-nya, visualisasinya juga lumayan banyak yang bisa kita gunakan, bisa diintegrasikan bahkan dengan external IDE, dan kita bisa buat report dan dashboard. Nah ini bagus ya, karena kalau misalnya kita hanya bermodalkan Python saja, kalian nggak bisa buat report dashboard langsung yang bisa diakses secara banyak, karena di Power BI ada namanya Power BI Service yang bisa diakses oleh orang banyak, seperti itu. Mungkin itu saja kalau dari saya rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau misalnya tidak ada, nanti saya berikan kembali kepada moderator ya. Oke. Dari Koh Lih Si nanti ada bagi sijil kehadiran, ada ya? Sudah dibagikan di bagian atas tadi. Nanti saya coba bantu kirimkan nanti ya. Kayaknya ada. Saya nggak tahu juga nih. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan rekan-rekan? Silakan. Dari Danuk. Untuk semua hasil visualisasi olahan menggunakan Python, apakah bisa dilakukan oleh Power BI? Lalu apakah lebih baik menggunakan Power BI saja, Pak? Sebenarnya Danuk bisa, ya, bisa. Cuma biasanya orang-orang, kalau ini prefer saya sendiri ya, Danuk ya. Kalau untuk melakukan manipulasi data, Python itu cocok. Ya, untuk melakukan manipulasi data. Contohnya dengan backfill tadi, ya. Itu bagus. Di dalam Python bagus. Tapi kalau untuk visualisasi, sebenarnya jauh lebih bagus Power BI. Karena memang Power BI itu khusus untuk membuat visualisasi. Ya, jadi tinggal kamu nanti kombinasikan saja. Contohnya, untuk melakukan manipulasi transform data dengan Python, terus nanti untuk visualisasi dengan Power BI. Gitu ya. Karena di Power BI kita bisa merubah jenis warna, gambar, bentuk ya, dan visualisasinya tidak terbatas. Banyak sekali, bahkan di pasarnya juga ada gitu loh. Jadi saran saya seperti itu Danu. Transformnya atau proses melakukan manipulasi data dengan Python, visualisasinya nanti dengan Power BI. Seperti itu ya, saran saya. Dari Aldi, seberapa banyak kebutuhan Power BI di perusahaan khususnya posisi data science? Apakah tools yang digunakan paling on demand atau kebanyakan saat ini? Oke, Aldi. Dari semua tools BI, ini tools BI ya, yang ada di dunia saat ini, yang paling tinggi demand-nya 2. Ya. Dan itu hampir sama posisinya, yaitu Tableau dengan Power BI.
Tapi keunggulan Power BI ini dia lebih, kalau dari penelitian yang ada ya, dia lebih inovatif katanya. Ya, jadi ada semacam apa namanya penelitian yang nanti mungkin saya bisa kirim ya. Waktu itu saya ada baca. Jadi yang ibaratnya lead-nya sekarang yang paling tinggi itu demand-nya adalah Tableau sama Power BI gitu. Jadi boleh saya bilang sama sebenarnya Tableau sama Power BI, tapi kebanyakan ini dari rekan-rekan saya juga, dia udah pernah menggunakan Tableau, udah ahli di Tableau, ketika dia menggunakan Power BI dia lebih suka menggunakan Power BI. Saya nggak tahu juga loh ya, tapi itu pendapat dia. Rekan-rekan saya katanya jauh lebih enak menggunakan Power BI ya. Pertama lebih mudah, kedua bahasanya juga lebih mudah, terus integrasinya mudah juga, sumber datanya banyak, dan harganya jauh lebih murah. Harganya jauh lebih murah. Jadi banyak menggunakan Power BI jadi. Oke ya. Jadi demand-nya tinggi Aldi. Demand-nya sangat-sangat tinggi. Bahkan di perusahaan-perusahaan seluruh Indonesia sekarang, beberapa perusahaan besar di seluruh Indonesia itu menggunakan Power BI. Oke, dari Samuel, untuk penggunaan sendiri di company lebih common Tableau atau Power BI, Pak? Sebenarnya tergantung ya Samuel ya. Balik lagi ya. Kalau biasanya orang-orangnya sudah terbiasa menggunakan Tableau, atasannya nanti dia akan menggunakan Tableau itu ya. Tapi kalau misalnya yang dari atasannya udah biasa menggunakan Power BI, biasanya Power BI kayak gitu. Biasanya tergantung ya di atasnya bagaimana. Cuma memang ya ini saya kasih tahu saja ya. Sekarang Power BI ini sangat tinggi apa namanya peminatnya. Ya, saya kirimkan gambarnya ya. Saya punya DK-nya. Power BI. Kalau ada ya, kalau nggak ada nanti kapan-kapan saya kirim. Oke, jadi kalau untuk saya nggak nemu ya, soalnya saya baru ganti perangkat soalnya. Oke. Jadi dari pertanyaannya Samuel tadi, di company common yang mana, Tableau atau Power BI? Dua-duanya sebenarnya common, banyak digunakan. Intinya dua-dua itu banyak digunakan, gitu ya. Saya nggak berani bilang Power BI bagus, ya walaupun saya sebenarnya taunya di Power BI dan rekan-rekan saya juga banyak di Power BI menggunakan dari yang sebelumnya Tableau menggunakan Power BI. Tapi saya juga lihat Tableau juga ada digunakan oleh perusahaan yang lain gitu. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwasanya Tableau nggak bagus, Power BI bagus, enggak. Dua-duanya juga leading di bidang ini, di bidang BI ini, seperti itu. Oke, dari Ivan. Halo Kak, tadi saya saat setup Power BI di lokal perlu setup pet Python-nya di Power BI Desktop. Kalau workspace-nya ingin dipublish di Power BI Service Web, berarti pet Python-nya perlu dirubah lagi karena dia nggak bisa akses ke pet komputer lokal. Iya, benar. Nanti caranya itu, kalau saya tidak salah ya, Ivan ya, kamu harus menginstal Gateway. Kamu harus menginstal Gateway. Jadi kalau misalnya kamu mau publish ke Power BI Service, Ivan, kamu install Gateway dulu, baru nanti coba di setup di Gateway-nya itu untuk Python-nya gitu. Jadi kalau misalnya mau di-upload di service, di Power BI Service, itu nanti coba untuk digunakan Gateway karena memang nggak bisa. Ya, kalau langsung dia nggak bisa, pasti nanti error di sananya. Ya, jadi nanti harus pakai Gateway untuk menghubungkan antara Python kamu yang di lokal ke Power BI Service, seperti itu Ivan. Semoga menjawab ya. Ada lagi rekan-rekan? Saya tunggu beberapa detik. Silakan diisi, di situ ada sudah dikirimkan nih untuk sertifikat bagi yang ingin sertifikat. Sudah dikirimkan ke kolom chat seperti itu. Tidak ada pertanyaan lagi? Halo Surak. Hello. Hey. Okay. I think enough from me, Surak. I'm sorry. I think enough. Yeah, I had no clue. I know that you're concluding, but I had no clue it's already done. Yes. But yeah, thank you everyone for joining. I have shared all the links that you might need. The YouTube channel, the community, the certificate, everything's there. Feel free to fill up. If there is any issue, please do let me know. And you can always join the community and let us know if you have any facing issue with the certificate. We will be able to help you with that. And again,
Thank you everyone for joining, and thank you for Naldi to taking his time and share all the knowledge with us. I really been happy, and I hope everybody here was able to understand what he was saying. Please do review the video if you have any doubts or you kind of joined late. The video will be posted pretty soon in the YouTube channel. Thank you everyone, and that's it for the day. Hope to see you in the next sessions. Okay, thank you, Surah. Thank you, everyone.